Hey youth, this is important information for you, so please listen. Youth has been a staple of this church for so many years, being the best community for grade 7 until grade 12, with many mentors, many services, and many fun memories throughout the year. But now, a new season is upon us. Youth, we are here today in such a time like this to witness something great. We are moving the Saturdays youth service to Sundays now. Why? Follow me. Well, right now, we are currently renovating the first floor and turning it into a place called Echo Hall. It is a place where we want people to encounter God's presence, to become a community that grows, to have heart that serves God and others, and to obey God's word as the truth. We are so excited to see young generation rise up and lead their generation and having a good impact on others around them. So let's come together and be part of this. See you then. Selamat pagi FGF Surabaya dan sukacita hari ini, come on! Yeay! Welcome to our Sunday service. Perkenalkan nama saya Seva, selaku host Anda untuk ibadah hari ini. Saya ingin menyambut Bapak Ibu sekalian yang hadir secara online, halo. Dan Anda yang hadir secara onsite, it is so good to see you. Terutama Anda yang baru pertama kali hadir, jangan pulang buru-buru. Nanti seusai ibadah mampir ke Connect Team kami ya di lantai 1. Kami rindu untuk berkenalan supaya kami dapat melayani Anda dengan lebih baik. Pengumuman berikutnya yaitu adalah untuk persembahan di tempat ini dilakukan secara cashless. Anda dapat berikan melalui online transfer ataupun melalui QR Code yang tersedia. Saya juga ingin ingatkan agar kita tetap stay connected melalui segala platform sosial media. Dari YouTube AFGF Surabaya, dari YouTube, Instagram, dan lain sebagainya. And for those of you who needs translation in English or Mandarin, please do not hesitate to contact us. We would love to assist you. Dan pengumuman terakhir hari ini, teman-teman kita akan menutup series kita tentang The Art of Conflict. Dan hari ini kita akan dilayani oleh our own senior pastor. Let's show some love to Pastor Bobby, come on! Ya, dan kita akan bacakan ayat deklarasi hari ini ya. Terambil dari Yakobus 4 ayat 1 yang berbunyi demikian. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Mari kita berdiri, kita baca bersama-sama dalam hitungan ketiga ya dari Yakobus 1, 2, 3. Yakobus 4 ayat 1. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang dalam tubuhmu? Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari ini Tuhan. Terima kasih untuk hari Minggu kami boleh berada di dalam rumah-Mu Tuhan. Menyembah untuk belajar bersama Tuhan. Aku bersyukur Tuhan, kami bersyukur untuk bulan ini kami sudah belajar banyak mengenai konflik. Berdoa setiap jemaat di tempat ini Tuhan melewati series ini Tuhan. Kita nggak hanya lewat begitu saja, tapi ada transformasi Tuhan yang Engkau kerjakan di setiap hati dari anak-anak-Mu. Aku percaya Tuhan, damai sejahtera, kehidupan yang penuh berpusat kepadamu Tuhan dalam segala kehidupan kami boleh terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Dan pada pagi hari Tuhan kami juga berdoa untuk persembahan kami Tuhan.
Pakailah segala yang kami berikan untuk pelebaran kerajaan-Mu, semuanya dari-Mu dan semuanya kembali untuk-Mu saja. Berdoa untuk setiap hamba Tuhan, untuk setiap kepengurusan yang mengelola setiap sen uang tersebut diolah dengan takut akan Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan, kami dedikasikan ibadah hari ini hanya di dalam nama Tuhan. Semua percaya boleh katakan, amin. Come on, church. Selamat pagi semuanya. Siap memuji Tuhan bareng-bareng yuk. Boleh berikan salam kanan kiri Anda. Hey, you look good today. Let's worship God. Let's worship Jesus. Give your best smile. Berikan senyum terbaikmu pada teman-teman. Alright, let's have a good Sunday, shall we? Mari arahkan semua punya kita, semua tubuh kita pada Tuhan. Come on. Melihat keajaiban-Mu, hancurkan semua ragu, hanya Engkaulah Tuhan sanggup. Imanku timbul dari perkataan-Mu, setiap hari kuatkan-Ku, firman-Mu yakinkan langkahku. Sungguh perbuatan-Mu selalu, hatiku percaya kepadamu Yesus. Tepuk tangan semua. Sama-sama nyanyikan. Tanganku memuji keajaiban-Mu, naikkan ucapan syukur akan mujizat-Mu bagiku. Sungguh ajaib perbuatan-Mu selalu, hatiku percaya kepadamu Yesus. Ayo dari depan sampai di atas, kita berikan sorak-sorai kita, come on. Ajaib perbuatan-Mu selalu, hatiku percaya kepadamu Yesus. Sungguh ajaib perbuatan-Mu selalu, hatiku percaya kepadamu Yesus. Sama-sama sorakan, ready? Oh, 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 Kau selamanya ajaib. 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 Orang yang baru datang boleh disenggol teman-teman yang di belakang, bilang, kita harus lebih semangat hari ini. Let's bersorak buat Tuhan kita. Come on, are you ready? Let's go. Taruh tangan di atas kepala kita yuk.
perisaiku, yang menang kalahkan maut, Penyelamat yang bangkit dan hidup. Haleluya, haleluya, Engkau mulia. Haleluya, haleluya, dahsyat berkuasa. Yesus, Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang, bersorak, masyurkan. Yesus, Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Kau Yesus batu penjuru, amin. Darimulah keselamatanku, yang menang kalahkan maut, penyelamat yang bangkit dan hidup. Haleluya, haleluya, Kekal mulia. Sing haleluya, 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 dahsyat berkuasa. Lompatin semua. Bersorak, nyatakan, Yesus, Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang, bersorak, masyurkan. Yesus, Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Tuhan, saya percaya teman-teman, ketika kita memandang Tuhan Yesus, semua yang di ada sekitar kita, mereka akan tidak terlihat, akan terlihat fana. They don't matter. What matters is our relationship with God, hubungan kita dengan Tuhan. Amin. Mari kita sorak-sorai. Deklarasikan sama-sama. Aku dan perkasa, megah dan percaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, kubu pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Aku dan perkasa, megah dan percaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, kubu pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, bersorak, nyatakan, Yesus, Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang, bersorak, masyurkan. Yesus, Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Agung dan perkasa, megah dan percaya. Yesus, Yesus, tempat perlindungan, kubu pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Saudara,
Tidak terasa, buat saya sih, saya tidak terasa bahwa kita udah masuk bulan Juli, bentar lagi Agustus. It's the second semester of the year. Gak kerasa tahun ini sudah mau berakhir juga. Tapi selama tahun ini kenapa buat saya itu terasa karena berat gitu ya. This year banyak sekali tanda tangan yang belum pernah saya temukan sebelumnya. Banyak sekali masalah, banyak konflik. Dan tapi seperti lagu yang kita baru saya nyanyikan bahwa Tuhan adalah tempat perlindungan kita, Dia agung dan perkasa. Itu mengingatkan saya bahwa apa yang saya hadapi itu terlihat besar ketika saya fokus kepada masalahnya. But when we put our eyes, when we set our eyes upon Jesus, ketika kita meletakkan fokus kita, mata kita kepada Tuhan, dan semuanya akan kembali kepada perspektifnya. That God is the one who holds our life, He's in control. Amen. Jadi saya mau ajak pagi hari ini, no matter what it is yang kita hadapi, mari kita tujukan mata kita, hati kita, pikiran kita kepada Tuhan. Amen. Let's worship. Come together, strangers, neighbors, blood is run. Children of generation, of every nation, of kingdom come. So don't let your heart be troubled. Hold your head up high, don't fear no evil. Feast your eyes on this one. God is madly in love with you. So take courage, hold on, be strong. Remember where I am, 'cause we're on. Oh, 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 oh. Salvation is in His blood. Jesus, light of heaven, friends forever, His kingdom come. So don't let your heart be troubled. Hold your head up high, don't fear no evil. Fix your eyes on this one. God is madly in love with you. Take courage, hold on, be strong. Remember where I am, God's wrong. Oh, 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 Mari kita angkat suara kita fokuskan semuanya kepada Tuhan semua. Sweet wine on your heavens, let the praise go up as the walls come down. All creation, everything with breath, repeat the sound. All His children, clean hands, pure hearts, good grace, good God. His name is Jesus. One more time. Sweet wine on your heavens, let the praise go up as the walls come down. All creation, everything with breath.
is in His blood. Jesus, light of heaven, friends forever, His kingdom come. Beri kemuliaan buat Tuhan. Bapa, pagi ini Tuhan Yesus, kami mau tujukan hati kami kepada Engkau Tuhan. Firman-Mu berkata Tuhan, kami melayangkan mata kami kepada gunung-gunung. Dari manakah datangnya pertolongan kami? Pertolongan kami datang daripada Engkau yang menciptakan langit dan bumi. That's where our help comes from. And as we seek You ya Tuhan Yesus, ketika kami mencari Engkau ya Tuhan, masalah kami mungkin tidak pergi Tuhan Yesus, tapi kami tahu Engkau berada bersama kami dalam masalah itu. And that's what really matters ya Bapa. Amen. When I see that cross, I see freedom. When I see that grave, I'll see Jesus. And from that to life, I will sing Your praise in the wonder of Your grace. When I see that cross, I see freedom. When I see that grave, I'll see Jesus. And from that to life, I will sing Your praise in the wonder of Your grace. When I see that cross, I see freedom. When I see that grave, I see Jesus. And from death to life, I will sing Your praise. Ini doa kami ya Bapa. When I see that cross, I see freedom. When I see that grave, I see Jesus. And from death to life, I will sing Your praise. In the wonder of Your grace. When I see that cross, I see freedom. When I see that grave, I see Jesus. And from there to life, I will sing Your praise. In the wonder of Your grace. When I see that cross, I see freedom. When I see that grave, I see Jesus. And from there to life, I will sing Your praise. In the wonder of Your grace. And my soul will sing Your praise. In the wonder of Your grace. How my soul will sing Your praise. Sing it, my soul will sing Your praise. How my soul will sing Your praise. In the wonder of Your grace. How my soul will sing Your praise. How wonderful, how glorious, my Savior's cross, victorious. My chains are gone, my death is paid. From death to life, and grace to grace. How wonderful, how glorious, my Savior's cross, victorious. My chains are gone, my death is paid. From death to life, and grace to grace. Wonderful, how glorious, my Savior's cross, victorious. My chains are gone, my death is paid. Death to life, from grace to grace. Yes. Thank you Lord. Thank you Jesus. Bapak kami ucap syukur untuk kasih karunia-Mu pada hidup kami Tuhan. Kasih setia-Mu untuk setiap hidup kami. Sehingga kami boleh ada hari ini. Ini semua karena anugerah-Mu, karena kebaikan-Mu, karena Engkau yang terlebih dahulu mati ganti kami. Engkau yang terlebih dahulu memberikan hidup-Mu ganti segala dosa-dosa kami Tuhan. Tuhan kami
mengucap syukur untuk setiap pengorbanan yang kau berikan. Mari jemaat Tuhan, angkat suaramu dan ucapkan syukurmu kepada Tuhan. Mungkin ada di tengah-tengah masalah. Mungkin saat ini seperti yang Andrew katakan, you are in the middle of conflict. But fix your eyes on Jesus. Mulai arahkan pandangan matamu kepada Yesus. That's where your help comes from. Your help comes from the Lord. Mulai ucapkan syukurmu kepada Tuhan. Percaya bahwa Tuhan ada di tengah-tengah dan Dia pegang kendali atas setiap musim hidupmu. And He will give you breakthrough. He will answer your prayer. Dia akan menjawab setiap doa daripada Anda saat ini. Tuhan, aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap dari mereka yang saat ini dalam belenggu dosa, patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan bebaskan, Tuhan lepaskan, sehingga mereka boleh dari hidup berkemenangan ke kemenangan. From victory to victory, from grace to grace, from glory to glory. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Thank you Jesus. When I see that cross, I see freedom. When I see that grave, I see Jesus. And from there to life, I will sing your praise. In the wonder of your grace. When I see that cross, I see freedom. When I see that grave, I see Jesus. And from there to life, I will sing your praise. In the wonder of your grace. Oh, my soul will sing your praise. In the wonder of your grace. Oh, my soul will sing your praise. How wonderful. Angkat tanganmu. How glorious. You are glorious. My Savior's God. Fix your eyes on Jesus. Victorious. My chains are gone. My debt is paid. From death to life, and grace to grace. Haleluya, berikan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan kita. Thank you Lord for the confidence that we will end this year. Kami akan mengakhiri tahun ini dengan penuh berkemenangan karena Engkau di pihak kami Tuhan. Kami bersyukur Engkau berjalan bersama dengan kami di musim kehidupan kami. Bahkan Engkau berjalan di depan kami Tuhan. Sehingga Engkau bisa berkata bahwa segala sesuatu indah pada waktunya. Because you are in it. Karena Engkau ada di dalamnya. Kami bersyukur untuk kasih setiamu, untuk penyertaanmu, kebaikanmu dalam hidup kami. Dan kami sebentar mendengarkan firman-Mu. Engkau berbicara pada kami. Tertabur di tanah yang subur sehingga firman boleh tertanam, berakar secara kuat, bertumbuh, berbuah lebat 160, 30 kali lipat dalam kehidupan kami. Gak hanya kami yang menikmati, tetapi orang-orang sekitar kami boleh menikmatinya. Sehingga namamu dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus, umat Tuhan yang percaya, siapa yang firman Tuhan, katakan amin, amin, dan amin. Sebelum duduk, kasih tos kiri kanan Anda, katakan you're looking good. Good to see you in the house. Thank you volunteers. Terima kasih untuk setiap pelayan Tuhan yang sudah melayani selama setengah tahun ini. Tinggal hampir 6 bulan atau tepatnya mungkin 5 bulan 1 minggu lagi. Saya mau menyambut teman-teman yang bergabung secara online. Saya harap Anda dalam keadaan sehat dan baik-baik. Kalau Anda bisa datang bergabung bersama dengan kita secara fisik on-site di tempat ini, it would be even greater pleasure to meet you. Sehingga saya harap Anda bisa mulai kembali secara on-site di rumah Tuhan di tempat ini. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, ada beberapa pengumuman yang ingin saya berikan terlebih dahulu. Mungkin Anda terlewatkan akan Seed News yang tadi sudah diputar. Tetapi youth akan berpindah dari hari Sabtu ke hari Minggu. Yang youth boleh katakan amin. Kita biasanya hari Sabtu youthnya, tetapi ini kita pindah ke hari Minggu. Memang masih 1 kali ibadah, yaitu jam 10.30 mulai tanggal 6 Agustus. Pemikirannya adalah agar setiap
keluarga yang memiliki anak remaja itu bisa beribadah bersama dengan orang tua bersamaan di satu hari saja, yaitu di hari Minggu. Jadi mulai tanggal 6 Agustus kita akan mulai beribadah bersama-sama di hari Minggu di Eco Hall untuk youth. Nah, Eco Hall mungkin bisa tampilkan gambarnya. Eco Hall ini ada di lantai 1 untuk teman-teman youth. Dan saya mau mengucapkan banyak terima kasih kepada setiap vendors, setiap volunteers, teman-teman di sini yang sudah meluangkan waktu, tenaga, pikiran, keuangan untuk memastikan agar Eco Hall boleh terbangun dengan tepat waktu dan dengan baik. Dan juga kita ada pembangunan lain di lantai 1, yaitu ada playground. Playgroundnya nggak dihilangkan, tetapi kita perbaiki, kita pastikan supaya anak-anak masih ada tempat bermain setelah ibadah atau sebelum ibadah, tapi jangan terlalu lama di sana sehingga ibadah main di sana. Kemudian kita juga ada volunteers lounge, di mana teman-teman relawan bisa nanti santai di sana sebelum atau di tengah-tengah in between services. Dan juga ada prayer corner dan beberapa renovasi lainnya yang ada di lantai 2 yang gambarnya memang belum kami tampilkan di sana. Pengumuman yang berikutnya adalah minggu depan kita akan dilayani oleh beberapa teman-teman youth dalam tema Next Gen Takeover Sunday. Loh, yang excited cuma sebagian aja. Come on, the youth. Sehingga seri daripada The Art of Conflict yang sudah kita pelajari sejak awal bulan Juli ini akan ditutup di minggu ini dengan judul saya berikan Your Move. Oke. Ada yang mengalami konflik beberapa minggu terakhir sejak kita ngomong tentang konflik? Ada? Oke. Berapa ada, jujur ada gitu. Saya dan istri mengalami konflik bahkan mungkin baru beberapa hari yang lalu, masih fresh from the oven gitu. Nah, mungkin Anda nggak baru saja mengalami konflik. Anda mungkin bahkan sudah mengalaminya secara waktu yang cukup lama. Berminggu-minggu, berbulan-bulan, atau bahkan ada yang beberapa tahun konfliknya masih belum terselesaikan dengan baik. Tetapi saya minta Anda mengaplikasikan apa yang Anda terima selama seri daripada The Art of Conflict. Dan saya percaya Anda akan melihat rekonsiliasi terjadi di dalam hubungan Anda. Di mana Tuhan bisa pakai segala sesuatu, segala kejadian, timingnya ketika Tuhan sudah atur demikian rupa sehingga terjadi rekonsiliasi yang mungkin kelihatannya mustahil untuk terjadi. Sudah bertahun-tahun, sudah berbulan-bulan, gak ada titik terang. Tuhan bisa memberikan terobosan buat hidup Anda. Yang percaya katakan amin. Coba Anda pejamkan mata sebentar. Boleh, setiap daripada kita partisipasi Anda yang online juga boleh mengikutinya. Pejamkan Anda mata sebentar. Pikirkan kembali tentang konflik Anda yang terbesar atau yang terakhir mungkin. Mungkin Anda bisa melihat siapa yang berseberangan pendapat dengan Anda atau musuh konflik Anda. Tempatnya di mana? Emosi yang Anda rasakan seperti apa mungkin masih terasa. Oke, boleh buka mata Anda. Kira-kira bagaimana perasaan Anda? Mungkin sebagian Anda berkata, oh it's all good pastor. Semua sudah beres soalnya. Puji Tuhan. Kalau semuanya sudah beres terselesaikan, damai, that's good news. That's great to hear. Tetapi sebagian dari kita mungkin berkata, well nggak menyenangkan. Saya masih merasa amarah itu ada. Saya masih kecewa. Saya masih pahit sama orang itu ketika saya membayangkannya. Bahkan saya merasa itu nggak adil buat saya. Perasaan ini semuanya valid. Tetapi saya berkata jangan sampai ini menjadi label tetap yang Anda berikan untuk konflik. Kita perlu melabel konflik dengan tepat karena label yang kita taruh menentukan bagaimana kita memandangnya. Pertanyaannya bagaimana kita memandang konflik? Label apa yang kita taruh di dalamnya? Kalau saya boleh sarankan, maka konflik seharusnya kita label sebagai kesempatan. Yes, you hear me right. Konflik bisa dilabel sebagai kesempatan. Dan sebagian Anda mungkin bertanya, gak bahaya tak? Gitu. Well, actually, kalau Anda melabel secara salah, justru itu akan bahaya dan merugikan Anda. Bahaya karena kita tahu konflik itu memecah. Keluarga bisa dipecah, perusahaan bisa dipecah, gereja bisa dipecah, persahabatan yang erat puluhan tahun bisa dipecah karena konflik.
Setidaknya itu yang nomor satu. Nomor dua, konflik bisa menghalangi hubungan Anda dengan Tuhan. Bahaya. 1 Yohanes 4 ayat 20 berkata kalau kita nggak bisa mengasihi Tuhan, kalau kita nggak bisa mengasihi sesama kita, saudara kita yang kelihatan, mana bisa kita mengasihi Tuhan yang nggak kelihatan. Sehingga it's impossible actually to please God kalau kita nggak bisa mengasihi saudara kita yang kelihatan. Konflik bisa menghalangi hubungan kita dengan Tuhan. Dan yang gak kalah penting, konflik bisa menghalangi doa-doa kita. Terutama para suami. 1 Petrus 3 ayat 7. Konteksnya adalah hubungan antara seorang suami dengan seorang istri. Kalau sampai kita masih belum menyelesaikan konflik, jangan sampai ini menjadi penghalang atas doa-doa kita. 1 Petrus 3 ayat 7 di sana. Sehingga konflik, pandangan kita yang salah, label kita yang salah tentang konflik akan berbahaya dan malah merugikan kita. Saya melabel bekicot, kalau Anda tahu bekicot. Bekicot ini, tahu bekicot ya? Bekicot bahasa Indonesia, oke. Saya melabel ini bukan makanan. Itu label yang saya taruh. Sehingga ketika 20 tahun yang lalu, saya disuguhin bekicot di Paris, saya tolak dengan tegas dan mentah-mentah. Karena label saya bukan makanan. Saya tahu berapa dari Anda bilang rugi besar gitu ya, padahal bekicot ini mungkin buat Anda enak gitu. Nah pertanyaannya bagaimana kita melabel konflik dalam hidup kita. Kalau kita melabel konflik sebagai beban, sebagai sesuatu yang membuat kita tambah stres, atau konflik adalah ancaman yang bisa menghancurkan pernikahan, persahabatan, yang bisa merusak hubungan, maka ada dua ekstrim yang kita bisa lakukan ketika kita dipertemukan dengan konflik. Ekstrim yang pertama, kita bisa menghindari konflik itu. Atau melarikan diri dari konflik. Ini ekstrim yang seharusnya tidak kita lakukan. Ekstrim yang berikutnya adalah kita bisa mengkonfrontasi konflik secara langsung dengan cara menyerang. Bahkan seringkali yang kita serang bukan konfliknya permasalahannya, tapi yang kita serang adalah orangnya dengan siapa kita berkonflik. Sehingga akhirnya konfliknya malah nggak terselesaikan, tambah parah lagi. Label-label seperti ini berbahaya dan pastinya akan merugikan kita. Makanya saya menyarankan, konflik harusnya kita label sebagai kesempatan. Sehingga kalau kita melabel konflik sebagai kesempatan, hadirlah opsi atau style konflik yang ketiga dalam kita menghadapi konflik, yaitu kita akan menghampiri konflik dengan sebuah sikap untuk rekonsiliasi. We embrace conflict with the reconciliation attitude in our mind. Label yang tepat akan menentukan cara pandang Anda. Sehingga kalau Anda berkata konflik adalah kesempatan, kesempatan untuk apa? Kesempatan untuk kita menjadi dewasa. Kesempatan untuk kita bertumbuh, lebih semakin serupa dengan Kristus lagi. Kesempatan bahkan untuk kita menunjukkan Kristus di dalam bagaimana kita meresponi konflik yang terjadi dalam hidup kita. Sadarkah Anda bahwa Anda itu hidupnya sedang dilihat oleh banyak orang? Di tempat kerja Anda, bagaimana Anda menghadapi konflik, itu orang-orang melihat. Gimana sih orang Kristen kalau ngadepin konflik? Dan yang paling tidak bisa dipungkiri adalah anak-anak kita itu on the front seat. Mereka duduk di kursi paling depan, melihat bagaimana papa mamanya berkonflik. Melihat bagaimana papa mamanya do life. Dan disinilah kesempatan untuk kita menunjukkan Kristus. Apakah kita penuh dengan kelemah lembutan? Apakah kita penuh dengan kasih karunia? Apakah kita perlu dengan cinta ketika kita menghadapi konflik? Gak gampang sih, saya gak ngomong ini hal yang mudah. Apakah kita penuh dengan pengampunan? Ini kesempatan sebetulnya. Untuk dunia bisa melihat, untuk anak-anak kita bisa melihat Kristus hadir melalui hidup kita. How you respond to conflict. Dan konflik merupakan kesempatan untuk Anda bisa mengenal lawan Anda berkonflik. Atau mereka yang berseberangan pendapatnya dengan Anda. Anda bisa kenal dia, oh ternyata dia itu gak setujunya di sini. Karena dia tidak suka masalah A, B, C, D, dan E.
Anda bisa mengenal pasangan Anda lebih lanjut. Anda bisa mengenal orang tua anak Anda lebih lanjut ketika Anda melihat konflik sebagai kesempatan. Bahkan Anda bisa melihat konflik sebagai kesempatan untuk Anda mengenal kasih Tuhan lebih dalam lagi. Kalau Anda menaruh label yang tepat ini, maka Anda akan menghampiri konflik dengan penuh kepercayaan bahwa rekonsiliasi pasti bisa terjadi. Bahwa konflik yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita untuk kebaikannya kita. Tuhan gak mengizinkan konflik terjadi untuk supaya Anda hancur, supaya Anda rusak, supaya Anda akhirnya renggang hubungannya. Sebaliknya, justru musuh orang Kristen kebanyakan adalah kenyamanan. Makanya kadang Tuhan mengizinkan konflik terjadi supaya apa? Supaya kita semakin dalam di dalam Tuhan. Pohon yang akarnya kuat bukan mereka yang ada di dalam greenhouse. Tetapi pohon yang kuat akarnya adalah mereka pohon-pohon yang ada di luar yang diterpa dengan badai, angin, topan, hujan, panas yang begitu terik sehingga terpaksa dia harus mau gak mau mendalamkan akarnya supaya dia bisa bertahan. Demikian juga dengan hidup Anda dan saya. Conflict is not meant to destroy you, conflict is meant to deepen your root. Untuk memperdalam akar di dalam kehidupan Anda. Nah ketika label saya tentang bekicot mulai berubah, bahwa bekicot adalah makanan, maka suatu waktu saya dikasih kesempatan untuk makan escargot gitu. Di situ cara pandang saya berubah, karena labelnya sudah berubah. Bekicot sama dengan makanan. Maka saya terima, enggak langsung saya makan serta-merta. Saya amati dulu gitu ya, saya cium dulu baunya gitu. Kemudian saya keluarkan dagingnya dari cangkangnya, dipotong dulu, ini bener makanan atau karet sih gitu. Sambil saya mau melihat ini enak nggak ya gitu. Dan kita coba. Ketika saya coba, ternyata enak. Sehingga how you label something akan menentukan cara pandang Anda. Cara pandang Anda akan menentukan respon Anda terhadap sesuatu. Demikian juga dengan konflik. Kalau Anda melihat konflik sebagai sesuatu yang berbahaya, maka Anda bisa cenderung lari atau Anda cenderung untuk menyerang. Tergantung daripada personality-nya kita. Kalau personality-nya kita adalah seorang yang kalau diancam kita malah menyerang, maka konflik kita lihat sebagai ancaman, kita langsung hajar, kita langsung serang. Gak peduli siapapun itu, bisa jadi itu pasangan kita. Bisa jadi itu orang tua kita, anak kita serang. Ataupun ekstrim yang lain tadi, kita lari daripadanya karena itu mengancam hidup kita. You fight or you flight. Those are two wrong response to conflict. Respons yang tepat adalah you embrace conflict dengan pemikiran bahwa akan ada rekonsiliasi. Bisa mengikuti sejauh ini? Nah kita akan melihat perspektifnya Yesus. Perspektif Yesus tentang konflik ini apa? Karena perspektif kita akan sesuatu, itu menentukan bagaimana kita meresponinya. Perspektif saya tentang bekicot karena saya melihat, saya sudah mengamati, saya mencium baunya, baru saya meresponnya dengan saya makan. Demikian juga dengan konflik. Kita lihat bagaimana Yesus perspektifnya terhadap konflik. Bulan lalu saya membawakan firman diambil dari Matius 5 tentang khotbah Yesus di bukit. Dan hari ini ada bagian tersebut yang saya nggak ingat, saya sengaja atau tidak, kemungkinan nggak sengaja saya tinggalkan, yaitu Matius 5, 23 sampai 26 yang akan menjadi landasan bagaimana perspektif Yesus tentang konflik. Kita lihat ayat 23. Sebab itu jika engkau persembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau. 24, tinggallah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Perspektif Yesus yang pertama, rekonsiliasi lebih penting daripada aktivitas religi kita. Rekonsiliasi lebih penting daripada aktivitas religi kita. Apakah menyembah Tuhan penting? Penting. Apakah melayani penting? Penting. Tetapi Yesus mengatakan bahwa lebih penting daripada itu adalah bagaimana Anda menyelesaikan masalah dengan hubungan Anda, terutama ketika berbicara tentang konflik. Are you gonna reconcile? Atau kamu lari atau malah menyerang? Rekonsiliasi lebih penting daripada
aktivitas religi kita. Konteks ini Yesus sedang mengajar di Galilea. Yang mana ketika orang Yahudi harus mempersembahkan persembahan, mereka akan berjalan atau menuju ke Yerusalem. Yang jaraknya dari Galilea kita sekitar 110-120 km. Tadi kalau saya diskusi kira-kira dari Surabaya sampai Kediri. Itu 110-120 km. Kediri atau Pare gitu ya. Nah di sini Anda bisa bayangkan misalnya dari Pare mau ibadah di IFJF Surabaya. Perjalanan kira-kira 2,5 jam bukan? 2,5 jam sudah tiba di IFJF Surabaya lagi mau memuji menyembah Tuhan. Tahu-tahu Tuhan bilang apa? Pulang ke Pare, selesaikan konflikmu, baru kamu datang kembali lagi untuk menyembah Tuhan. Maka dia harus kembali 2,5 jam ke Pare, selesaikan konflik, baru kembali lagi ke Surabaya untuk ibadah. Seharusnya ibadah bisa 2,5 jam, datang selesai gitu. Ini menempuh waktu 7,5 jam. Apa yang Yesus mau katakan tentang konflik sih? Yesus mau mengajarkan kita perspektif yang kedua. Rekonsiliasikan meskipun harganya mahal. Meskipun harganya mahal. Yang pertama tadi kita perlu memberikan nilai yang tinggi atas rekonsiliasi. Yang kedua harganya berapapun, mungkin seperti itu. Bayar itu. Harga mahal apa yang harus Anda bayar? Mungkin itu adalah ego Anda. Ego Anda harus mungkin dimatikan. Atau merendahkan diri Anda ketika Anda mengalami konflik dan Anda mau mengakui kesalahan Anda. Atau mungkin harga yang harus dibayar mahal adalah waktu yang Anda luangkan untuk menyelesaikan begitu panjang. Saya orangnya maunya efisien. Sehingga ketika menyelesaikan sesuatu saya maunya cepat dan tepat tanpa bertele-tele. Tetapi dengan konflik with people, slow is fast. Sometimes that's what it is. Lambat itulah cepat. Sehingga kadang kita harus mengambil waktu. Harga yang mahal yang harus kita bayar untuk menyelesaikan konflik tersebut. Bahkan mungkin ada perdamaian semu, harga mahal yang harus kita pecahkan. Agar kita bisa mendapatkan kedamaian yang sejati. Rekonsiliasikan meskipun harganya mahal. Ini adalah perspektif Yesus yang kedua. Kita baca ayat selanjutnya. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan. Supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya. Dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. 26, aku berkata kepadamu sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Perspektif Yesus yang ketiga tentang konflik adalah rekonsiliasi, jangan ditunda. Segeralah, ayat 25 dikatakan. Jangan ditunda. Karena semakin kita menunda rekonsiliasi kemungkinan besar akan semakin sulit terjadi. Ketika kita membiarkan konflik semakin lama tidak diselesaikan, maka konflik itu semakin bulat, semakin sulit untuk dicarikan jalan keluarnya. Bahkan Yesus menggambarkannya seperti Anda kalau menunda itu Anda sedang menempatkan diri Anda sendiri seperti di dalam penjara. Sebagian dari kita punya pikiran seperti ini. Pikiran yang menurut saya nggak tahu ini pikiran saya sendiri atau pikiran banyak orang gitu. Biarin itu orang rasain. Gua nggak mau nyapa dia. Gua nggak mau minta maaf duluan. Biar dia rasain gitu. Ini pikiran saya sendiri kelihatannya ya. Tapi firman Tuhan ngomong kalau kita seperti itu sebetulnya yang dipenjara bukan dia loh. Yang dipenjara kita sendiri. Yang rugi kita sendiri. Sehingga kita harus sesegera mungkin merekonsiliasikan konflik kita. Di dalam konteks di mana Anda dan pihak yang berseberangan masih menjalin komunikasi. Contoh misalnya hubungan suami istri, pasangan, di mana masih ngobrol. Maka ketika Anda belum siap, boleh Anda menunda, gencatan senjata dulu. Tapi dalam konteks di mana masih ada komunikasi yang terjalin. Ketika komunikasi sudah putus, maka sebetulnya itu adalah salah satu tanda Anda segera untuk merekonsiliasikan.
Tetapi kalau dalam konteks hubungan yang masih terbangun komunikasinya, dan Anda belum siap untuk melakukan rekonsiliasi, adalah baik untuk ditunda. Saya orangnya perlu waktu ketika saya harus menghadapi konflik karena saya perlu memproses. Saya perlu memikirkannya, saya nggak bisa langsung karena emosi saya perlu saya tata dulu. Sedangkan istri saya Mary, dia lebih handal dalam menata emosinya. Sehingga ketika konflik selesai, kapanpun dia siap untuk rekonsiliasi. Kapanpun dia siap untuk ayo ngobrolin, ayo kita bahas. Ya. Tetapi kita orang yang berbeda. Sehingga dia menghargai saya ketika saya minta waktu untuk mengevaluasi. Apakah saya punya marginnya secara emosi, secara tenaga, secara waktu, secara pemikiran. Kalau saya nggak punya maka saya bilang kita pause dulu ya, kita hold dulu ya. Hold bukan berarti akhirnya kita tinggalkan. Hold artinya adalah kita akan selesaikan di waktu yang kita sepakati. Bisa jadi itu adalah weekend depan. Bisa jadi itu adalah 2 minggu dari sekarang tergantung daripada kemampuan Anda mengatur waktu Anda. Tetapi konteksnya Anda perlu menyelesaikan secepat mungkin, sebisanya Anda. Itu perspektif Yesus yang ketiga tentang konflik. Perspektif Yesus yang keempat tersirat, enggak tersurat secara langsung di Matius 5 ayat 23-26. Tetapi saya percaya Yesus berkata rekonsiliasi dimulai dari Anda. Rekonsiliasi selalu dimulai dari Anda. Bukan dimulai dari pihak yang berseberangan. Reconciliation starts with you. It's your move. It's always your move. Kalau kita bicara rekonsiliasi, itu selalu langkahnya adalah seperti main catur. It's your turn. Atau bahasa kalau yang main tenis di sini, the ball is in your court. Bolanya ada di lapangan Anda, sekarang waktunya Anda untuk meresponinya. It's your move. Pertanyaannya sebetulnya konflik ini dari siapa sih? Siapa sih yang mulai konflik? Yang jelas bukan pasangan Anda. Setiap pasangan katakan, ya setiap pasangan berarti suami dan istri ya. Bukan pasangan Anda, bukan orang tua Anda, bukan anak Anda, bukan bos Anda, bukan bawahan Anda, bukan kolega Anda, bukan rekan sepelayan Anda. Jadi siapa pastor? Ya sebetulnya itu semua sudah jelas karena saya sudah sebut berulang-ulang. Konflik selalu dimulai oleh Anda. Kalau nggak percaya kita lihat. Yakobus, saudara Yesus menjelaskan dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu. Ini tadi kita baca. Dari mana? Bukan dari pasangan kita. Bukan dari tetangga kita, bukan dari rekan sepelayanan kita, bukan dari bos kita. Dikatakan bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu. Kamu, ayat 4, pasal 4 ayat 2a, kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh. Membunuh dalam konteks ini seperti yang kita lihat di Matius 5, bukan hanya membunuh secara fisik, tetapi membunuh bisa dengan perkataan bukan? Perkataan kita bisa membunuh, punya kuasa yang begitu besar. Kamu membunuh, kamu iri hati, kamu tidak mencapai tujuanmu lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. It starts with you. Oleh sebab itulah Yesus berkata, it's your move. Kalau konflik terjadi, Anda yang harus meresponi terlebih dahulu, jangan menunggu. Lawan Anda, jangan menunggu pasangan Anda, jangan menunggu orang tua Anda, jangan menunggu anak Anda untuk terlebih dahulu meresponinya. It's your move. Anda yang harus meresponinya terlebih dahulu. Saya meminjam perkataan Andy Stanley berkata, the common denominator in all your relational conflicts is you. Andalah hal yang sama di dalam semua konflik relasional yang Anda hadapi. Yesus tidak mempertanyakan salahnya siapa. Di Matius 5 ayat 23-26 Yesus nggak tanya salahnya siapa sih. Doesn't matter. It doesn't matter who's wrong it is. Bisa jadi salah Anda, bisa jadi salah orang lain. Bahkan di Matius 18 ayat 15. Yesus berkata, jika saudaramu berdosa, if your brother sins against you, apabila saudaramu berbuat dosa,
Bahasa Indonesianya ada kehilangan satu kata di sana. Pergilah dan tegurlah dia di bawah 4 mata. Kata tegurlah di sini bukan jangan dipakai ya untuk pasangan ataupun untuk Anda menegur. Firman Tuhan ngomong suruh negor, gue negor lu ya, lu tuh salah tahu nggak sih? Menegur di sini bahasa Yunaninya adalah dengan maksud supaya Anda rekonsiliasi. Bukan sekedar untuk memuaskan hawa nafsumu karena engkau ingin menyalahkan orang lain. Atau memperbesar kesalahannya dia, atau mengekspos apa yang dia lakukan tidak benar. Tetapi dalam konteks tegurlah dia ini dalam kasih dan dengan maksud ada terjadi rekonsiliasi. Dan kata pergilah, go, merupakan sebuah kata di mana Anda harus melakukannya secara berkelanjutan. Gak hanya sekali aja. Implikasinya tindakannya berulang. Anda datang, ditolak. Anda datang, gak usah ngonon-ngonon, gak peduli aku. Tetap Anda datang kembali. Dengan maksud supaya terjadi rekonsiliasi. Yesus gak peduli siapa yang salah. Tetapi Yesus mau Anda dan saya meresponinya terlebih dahulu. Your move. It's always your move. Pertanyaannya bagaimana kita menyikapi konflik dengan tujuan rekonsiliasi. Paulus memberikan sebuah contoh kasus yang sangat baik di mana kita bisa mengambil sikap-sikap yang tepat di dalam meresponi konflik. Ingat bahwa sikap ini adalah hal kecil yang bisa membuat perbedaan yang besar. Betul? Attitude is a little thing that can make a big difference. Winston Churchill mengatakan ini. Attitude is a small thing that can make a big difference. Sikap kita di dalam menghadapi konflik itu menentukan apakah Anda berhasil atau gagal di dalam rekonsiliasi. Baca Filipi 4 ayat 2 dan 3. Paulus berkata, Euodia kunasehati, Sinteke kunasehati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Berarti mereka tidak sedang sehati sepikir. Berarti mereka sedang konflik. Berarti mereka tidak sepakat. Makanya Paulus bilang, aku nasihati supaya kamu sehati sepikir dalam Tuhan. Ayat 3 dikatakan, bahkan ku minta kepadamu, Sun Sugo, temanku yang setia, tolonglah mereka. It's okay untuk minta pertolongan. Amen. In your conflict, dalam hubungan Anda dengan siapapun, suami istri, dengan rekanan, dengan keluarga Anda yang lain, extended family, orang tua anak. Kadang kita perlu minta pertolongan orang lain. Tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Nah, beberapa ayat selanjutnya dari Paulus di Filipi 4 ini akan memberikan kita kerangka bagaimana kita menyikapi konflik. Ayat keempat dikatakan bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi aku katakan bersukacitalah. Paulus nggak sedang gila dan dia bilang kalau kamu lagi konflik seneng gitu. Bukan. Paulus berkata bersukacitalah di dalam Tuhan, bukan di dalam konflik. Bersukacitalah di dalam Tuhan karena dia Tuhan yang sanggup membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Yang setuju katakan amin. Karena dia Tuhan yang turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk membawa kebaikan bagi Anda yang mengasihi dia dan yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sehingga Anda bersukacita karena itu. Bukan karena Anda bersukacita karena Anda sedang di tengah-tengah konflik. Sukacita Anda akan membuat Anda menghadapi konflik, meresponi konflik dengan baik. Ini nggak urut by the way ya. Urutannya bisa lompat-lompat. Tapi ini yang pertama yang Paulus katakan, bersukacitalah bahwa Tuhan masih pegang kendali. Bahwa Tuhan nggak lepas kendali. Bahwa Tuhan sadar persis apa yang Anda alami saat ini. Ketegangan yang ada di dalam keluarga Anda. Ketegangan yang terjadi di perusahaan Anda. Itu tidak luput dari pengamatan Tuhan. Tidak luput dari rencana Tuhan. Bahkan some tensions are meant to be there. Sebetulnya beberapa tension, ketegangan itu hal yang lumrah. Contohnya antara department sales dan accounting, itu harus ada tension. Kalau nggak ada tension bahaya. Antara procurement dengan accounting. Kenapa accounting selalu bermasalah ya? Nggak tahu lah pokoknya orang-orang accounting kelihatannya masalah deh. Harus ada tension yang sehat. I'm sorry if you are accountant gitu. Tetapi ini tension yang sehat. My wife is an accountant. I marry one.
Disinilah kita harus sebetulnya bisa mengidentifikasi mana yang harus kita kelola dengan baik, mana yang harus kita resolusikan. Contoh sedikit aja. Istri saya adalah orang yang tidurnya malam. Saya orangnya tidur pagi, bangun pagi juga. Karena dia tidur malam, bangunnya sedikit lebih lambat dari saya. Di awal pernikahan kita, that is the major conflict in our marriage. Tengkarnya gara-gara itu. Saya sudah ceritakan berulang kali, saya kirim dia berbagai macam artikel, saya belikan buku, saya khotbahin kalau perlu gitu. Saya kasih tahu itu bisa membuat kamu lebih cantik kalau kamu tidurnya pagi dan bangunnya pagi, umur bisa panjang dan lain sebagainya, nggak masuk. Sampai akhirnya saya harus berkata bahwa I think this is not a conflict that I can resolve, that I can reconcile. Ini adalah konflik yang harus kita terima, tension yang sehat, di mana saya harus belajar untuk mengelolanya. Nah disinilah kadangkala Anda perlu orang ketiga untuk membantu mengidentifikasi mana sih tensi yang seharusnya, oh itu sehat kok. Ataupun sesuatu yang memang harus diselesaikan. So it's okay untuk meminta pertolongan daripada orang ketiga. Yang pertama adalah tadi bersukacita. Yang kelima, ayat kelima. Dari pertama langsung lompat kelima, gitu, cepet banget gitu. Yang kedua, di ayat kelima dikatakan hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Nah disinilah konflik bisa menjadi kesempatan untuk kita memperlihatkan Kristus. Saya di awal mengatakan bahwa kalau kita melihat konflik sebagai kesempatan itu apa? Untuk memperlihatkan Kristus. Kata kebaikan hatimu, di sini dikatakan let your gentleness be made known to others. Biarlah kelemah lembutanmu dilihat oleh banyak orang. Kata kebaikan hatimu ini kalau boleh diterjemahkan secara bebas dari bahasa Grekanya, itu bisa berarti sopan, bisa berarti perhatian, bisa berarti murah hati, bisa berarti lemah lembut. Makanya Amsal 15 berkata, jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman. This is how you resolve conflict. Anda masuk ke dalam konflik dengan sikap bahwa Anda mau menunjukkan Kristus. Anda mau supaya Kristus bisa dinyatakan. It is a chance, sebuah kesempatan di mana hidup Anda dilihat banyak orang, bagaimana Anda menyelesaikan konflik itu. Nah saya sama Mary barusan ada konflik. Saya akan minta Mary untuk memberikan sedikit kesaksian. Boleh berikan aplaus untuk Mary. This is not in the script, tapi saya mau minta dia karena lebih tepat kalau dia yang memberikan kesaksian ini karena menyangkut lebih banyak dirinya dia, meskipun konflik selalu perlu dua belah pihak. Dalam konteks ini saya dan dia mengalami konflik hari Jumat kalau nggak salah. Iya hari Jumat. So ini tidak direncanakan. Tadi in between service gitu, setelah service ke-1 saya ngomong kenapa kamu nggak cerita tentang ini aja gitu yang baru terjadi. Dia kayak kamu aja mau nggak yang ngomong? Nggak gitu. Terus habis itu saya ke toilet kan mau service kedua. Waktu saya lagi do my thing gitu, Tuhan berbicara, udahlah kamu bantu dia. It's amazing gimana Tuhan itu bisa berbicara kepada kita even di toilet gitu ya. Jadi jangan abaikan suara Tuhan ketika kita sedang serius di toilet. Oke, jadi dia nggak akan tahu apa yang saya mau bilang gitu. Hari Jumat kita lagi konflik dan itu salah saya. Terus saya merasa kayak haleluya. Ternyata nggak semua kesalahan adalah kesalahan para suami. Puji Tuhan. Bukti nyata. Ya, jadi saya salah dan saya kayak aduh saya salah. I feel really bad gitu ya. Terus dia tuh marah gitu. Saya tahu dia lagi siapin khotbah, tapi kita tengkar gitu ya. Terus dia kayak dia bangkit keluar, dia ke ruang kerja sambil siapin khotbah. Saya lebih kayak aduh mateng aku gitu ya. I feel really bad, terus saya juga malamnya nggak bisa tidur gitu ya. Terus saya kayak aduh mateng aku, gimana ini gitu. Ya udahlah saya cuma Tuhan mau ngajarin apa ya gitu. Terus ya udah saya tidur akhirnya, meskipun bangun tidur, terus dia tidur. Saya hari Sabtu pagi waktu bangun, dia udah bangun duluan gitu ya. Dia ambilin
dia naik, terus waktu saya bangun, saya masih rambut acak-acakan, belum sikat gigi gitu ya, masih diranjang. Dia ternyata bawain saya roti dan kopi gitu ya. Dia memang biasanya bikinin saya kopi sih kalau hari Sabtu, tapi yesterday was extra, ada rotinya. Karena semalam dia nggak makan karena begitu dia menyesal atas kesalahan yang dia ambil. Iya, saya merasa berdosa, jadi nggak mampu memakan. Terus ketika dia datang, terus dia elus-elus saya, you're alright gitu. Terus dia kasih saya rotinya, dia kasih saya kopinya, saya merasa terharu sekali. I felt so touched dan saya merasa saya benar-benar merasakan kasihnya Tuhan lewat kebaikannya dia. Jadi, aduh, maaf. Iya, jadi waktu itu dia udah kasih ke saya bilang, thank you for being kind to me. Saya bilang gitu. Jadi saya di sini, I'm here to obey God and I'm here to testify gitu ya. And to appreciate you and to thank you for honoring God in everything that you do. Thank you. Thank you. Boleh berikan aplaus untuk Mary. Sehingga kalau kita melihat di poin ini di mana let your gentleness be made known, agar kebaikan hatimu diketahui oleh orang banyak. Saya nggak melakukan itu kemarin supaya ini jadi contoh untuk hari ini, tidak gitu ya. Bahkan sebetulnya konflik kami belum terselesaikan dengan baik karena saya masih di tengah-tengah menyiapkan khotbah. Sehingga yang saya bisa lakukan adalah sebetulnya ketika saya keluar dari ruangan itu, saya perlu waktu untuk memproses. Dan saya melakukan apa yang Paulus nasihatkan di ayat selanjutnya. Di ayat ke-6 dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir, karena saya penuh dengan khawatir atas kesalahannya dia. Kekhawatiran saya banyak sekali, saya belum bisa ceritakan. Mungkin di waktu mendatang saya dan istri akan ceritakan. Saya akhirnya khawatir, tapi Paulus bilang, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. What I did simply ketika saya masuk ke ruang kerja, saya akhirnya ambil waktu untuk berdiam diri dan berdoa pada Tuhan. God, I just don't know. Saya nggak tahu gitu loh, ini konsekuensinya apa. Jangka panjangnya seperti apa, jangka pendeknya seperti apa, I don't know. But I just know that you are in control. Aku nggak ngerti gimana caranya, I just bless my wife, saya doakan dia gitu. Kemudian dia tidur dengan nyenyak setahu saya gitu. Saya lagi bersusah payah gitu, berjuang sendirian gitu. Tetapi besok paginya ketika saya bangun, Roh Kudus ingatkan pada saya gitu. Dia belum makan semalam. Oke, what should I do? Ya, you have to prepare breakfast for her gitu. Nah, urutannya Anda ngelihat di sini. Yang pertama rejoice, yang kedua adalah let your gentleness be made known. Kemudian yang ketiga gantikan kekhawatiran Anda dengan doa dan ucapan syukur. Nggak harus urut gitu loh. Saya ketika saya mulai berdoa baru saya bisa melakukan yang namanya perbuatan baik ini tadi. My gentleness akan hal yang baik yang saya bisa lakukan pada istri saya. It's small things, tetapi it makes a big impact in her life. Anda mungkin nggak tahu hal kecil yang Anda lakukan terhadap lawan konflik Anda. Tetapi itu bisa memberikan breakthrough, memberikan terobosan untuk deadlock yang mungkin bertahun-tahun sudah terjadi. As you obey God, saat Anda mulai berdoa, Anda bisa doa bermacam hal sih. Seperti saya katakan, saya doa untuk istri saya pada saat itu. Anda bisa berdoa untuk lawan konflik Anda. Anda bisa berdoa untuk Anda supaya dipersiapkan menjadi orang yang gentle, menjadi orang yang lemah lembut, menjadi orang yang bisa mengampuni. Dan mendoakan lawan kita supaya bisa mengampuni kalau perlu. Dan yang berikutnya Anda bisa berdoa supaya Tuhan salahku di mana. Kalau itu kesalahan Anda nggak tahu Anda mempunyai kesalahan atau enggak. Matius 7 ayat 3-5 berkata jangan sampai kita berkata bahwa ada selumbar di matamu tetapi ada balok di mata kita nggak kelihatan. Yesus bilang artinya there must be something that is of your fault. Ada sebagian mungkin yang salah Anda yang Anda nggak bisa kelihatan. Minta Tuhan, doa pada Tuhan, Tuhan kesalahanku apa. Sehingga dari sana harapannya kita bisa meresponi konflik dengan baik. Yang selanjutnya dengan cepat.
Ayat 7 dikatakan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan melihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ayat 8 ini sangat terkenal. Jadi akhirnya saudara semua yang benar, semua yang mulia, adil, suci, manis, sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya ini. Paulus menyarankan sikap kita di dalam meresponi konflik. Yang keempat adalah gantikan pikiran kita yang negatif terhadap orang itu dengan hal yang positif, dengan apa yang suci, apa yang murni, apa yang kudus, apa yang layak dipuji, apa yang sedap didengar, yang disebut kebajikan, yang adil, pikirkanlah itu semua. Sehingga kita ketika memikirkan itu, kita mulai dipersiapkan sebetulnya untuk rekonsiliasi. Kalau Anda masuk ke rekonsiliasi dengan pemikiran bahwa dia nggak adil, dia salah, dia harus dihukum, maka saya jamin, you will not be able to reconcile. Kalaupun Anda merasa Anda bisa merekonsiliasikan, kemungkinan besar dia belum selesai rekonsiliasinya baru dari sisi Anda. Oleh sebab itulah ayo kita mulai taat kepada firman Tuhan. Paulus mengatakan rubah pemikiran negatif dengan hal-hal ini. Filipi 4 ayat 8. Dan yang ayat 9 dikatakan, dan apa yang kamu pelajari, apa yang kamu terima, apa yang kamu dengar, apa yang kamu lihat padaku. Paulus berkata, kamu gak hanya mendengar, tapi kamu juga melihat apa yang aku lakukan. Paulus kalau Anda melihat dalam Kisah Para Rasul 16, hidupnya disesah, hidupnya dipenjara di Filipi. Karena dia memberitakan kebenaran Tuhan, dia memberitakan Injil. Dan dia mengalami konflik demi konflik, tetapi dia bilang, you know what, apa yang aku katakan di atas itu, gak cuma baik untuk didengar. Dia katakan selanjutnya apa, lakukanlah itu. Kalau Anda melakukan ini nasihat Paulus. Yang kelima ketika Anda meresponi konflik, lakukan. Lakukanlah, just do it. Take that step of faith, ambil langkah iman untuk Anda memulainya merekonsiliasi dengan siapapun yang saat ini menjadi lawan yang berseberangan dengan Anda. Paulus mau agar kita nggak hanya menjadi pendengar, tetapi menjadi pelaku. Maka dikatakan Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Saya teringat akan kisah Abraham dan Lot. Ketika mereka bertikai, anak buahnya. Maka Abraham berkata pada Lot, Lot kamu pilih dulu deh. Kamu mau tanah yang mana supaya kita enggak, orang-orang kita, anak buah kita enggak saling berantem. Kalau Lot tahu diri, dia sebagai keponakan yang dipimpin oleh Abraham untuk menjadi berhasil, maka dia akan bilang kepada Abraham pamannya, paman pilih dulu deh, karena paman yang lebih tua. Tetapi Lot dengan keserakahannya, dia mulai melihat tanah yang paling subur, yang airnya paling melimpah, yang dekat kota, yang penuh dengan segala gemerlapnya, maka dia memilih terlebih dahulu. Dan membiarkan Abraham seakan-akan ditinggal yang sisa-sisa gersang. But you know what? Tuhan memberkati Abraham lebih daripada Lot. Karena penyertaan dari Tuhan. Karena Allah sumber damai sejahtera. Itulah yang menyertai. Sehingga dalam konflik jangan takut nanti hasilnya apa teman-teman. Hasilnya bisa negatif. Hasilnya bisa seakan-akan loh kok malah semakin buruk kelihatannya. Tetapi ketahuilah bahwa Allah sumber damai sejahtera itu ada bersama dengan Anda. Meskipun itu kelihatannya rugi bagi Anda. Kelihatannya rugi bagi Abraham bukan? Tetapi sebaliknya. Abraham akhirnya bisa menolong Lot ketika Lot ada di dalam permasalahan. Ayo kita mulai evaluasi. Sikap kita dalam menghadapi konflik seperti apa? Apakah kita mempunyai 5 sikap ini? Bersuka cita. Kita mulai menunjukkan kebaikan hati kita. Kelemah lembutan kita. Let your gentleness be made known. Atau apakah kita berdoa? Menggantikan kekhawatiran. Apakah kita memikirkan apa yang baik, apa yang adil, apa yang suci, apa yang layak dipuji? Apakah kita akhirnya melakukannya atau cuma mendengarkan saja? Saya berharap ketika kita menerima setiap saran dari Paulus ini, dalam kita menghadapi konflik, dan kita melihat Yesus memiliki perspektif tentang konflik, bahwa konflik itu harus diresolusikan, direkonsiliasikan. Rekonsiliasi lebih penting daripada aktivitas religi kita. Rekonsiliasi
harus dilakukan meskipun mahal harganya. Rekonsiliasi harus segera. Dan rekonsiliasi dimulai dari Anda. It's your move. The ball is in your court. Anda yang harus mengambil langkah selanjutnya. Pastinya nggak semua konflik bisa terrekonsiliasi. Roma 12 ayat 18 berkata, sedapat-dapatnya. Kalau hal itu bergantung pada siapa? Padamu, pada kita. Sedapat-dapatnya, kadang nggak dapat sih, tapi sedapat-dapatnya. Kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Rekonsiliasikan. Apabila itu bergantung padamu. Saya simpulkan dalam konflik. Sebagai murid Kristus, langkah selanjutnya selalu adalah your move. When it comes to conflict, as a disciple of Christ, the next move is always your move. Langkah yang selanjutnya harus Anda ambil adalah Anda embrace conflict dengan pemikiran untuk reconcile, rekonsiliasi supaya terjadi. Mari kita bangkit berdiri. 1982 ada sebuah kapal pesiar yang berencana untuk keliling dunia bertabrakan dengan sebuah paus sehingga kapal ini karam. Akhirnya ada awak kapal dan kaptennya yang berhasil masuk ke sekoci penyelamat atau lifeboat. Dan di sana mereka memanggil bantuan. Bantuan gak kunjung tiba. Berjam-jam. Berubah menjadi berhari-hari. Sehingga mereka tahu keberlangsungan hidup mereka. Their survival depends on water. Mereka bisa survive kalau airnya masih ada. Mereka gak tahu kapan mereka ditolong. Sehingga mereka harus menakar air yang mereka minum dengan sangat hati-hati. Krunya bernama Stephen Callahan. Stephen Callahan setiap hari, karena begitu teriknya matahari, begitu nggak ada kepastian, dia bilang udahlah habisin aja airnya, kita bakal mati kok sebentar lagi, habisin aja gitu. Tapi setiap kali Steve Callahan minta begitu, kaptennya bilang no, kita harus bertahan. Jatahnya sekian ya sekian. Dan karena kegigihan dari si kapten, Steve Callahan, setelah 76 hari terapung-apung di Samudra Atlantik diselamatkan. Ini orangnya. 76 hari, this is somewhat a miracle, mujizat. Bagaimana dengan kaptennya? Kaptennya juga diselamatkan. Namanya juga Steve Callahan. Sebetulnya dia cuma satu orang. Tapi dalam pikirannya sedang berkecamuk. Banyak pertanyaan, banyak tektok yang terjadi. Demikian juga dengan kita. Seringkali kalau kita bicara konflik, your biggest battle is in your mind. Pertempuran terbesar Anda ada di pikiran Anda. Saya berharap ketika kita menerima seri khotbah tentang the art of conflict, kita mau melakukannya. Mungkin ada perdebatan di pikiran kita, harusnya dia dulu, dia yang salah lebih besar kok. Dia nggak tahu, sayang, gue sudah kasih semuanya masih begini. Dan lain sebagainya. Tetapi firman Tuhan hari ini sangat jelas. Your move. The ball is in your court. Anda yang harus ngambil langkah selanjutnya. Apa yang harus Anda lakukan? Miliki sikap seperti yang Paulus katakan. Kalau Anda baca kembali di Filipi 4. Maka saya berharap dan berdoa bahwa setiap konflik Anda bisa selesaikan dengan baik. Dengan pertolongan dari Tuhan karena Allah damai sejahtera. Itulah yang akan beserta dengan Anda. Mari kita pejamkan mata. Tuhan, hamba berhenti berdoa. Tetapi Engkau mengenal setiap anak-anak di tempat ini. Mungkin di dalam pikiran kami banyak hal yang berkecamuk. Aku berdoa untuk menahan setiap pikiran-pikiran kami. Dan meletakkannya di bawah kaki Kristus. Di mana kami mau berkata Tuhan, kami mau menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Kami mau damai sejahtera Tuhan menjaga hati dan pikiran kami sehingga kami bisa melakukan perkara-perkara yang tepat ketika kami menghadapi konflik. Dan kami mau Tuhan melakukannya supaya Engkau, Allah sumber damai itu hadir bersama dengan kami. Aku berdoa, Engkau yang terlebih dahulu mati
Sehingga kami memiliki damai dengan Bapa. Demikian pula kami mau menjadi contoh untuk orang-orang sekitar kami. Kami mau membawa damai itu. Kami mau memulai rekonsiliasi terhadap orang-orang sekitar kami. Baik itu orang tua kami, anak kami, rekan kerja kami. Kalau firman ini besar pada engkau, pada Anda dan Anda berkata, I want to make the move. I want to make the move. Aku mau mengambil langkah itu. Aku mau mengambil langkah yang pertama. Taruh tangan Anda di dada. Tuhan, kau melihat tangan-tangan yang meresponi akan firman-Mu. Aku berdoa untuk iman, percaya bahwa mungkin yang mereka lakukan kecil, gak signifikan. Tetapi Tuhan, Engkau sanggup bekerja melalui hal kecil. Tuhan, Kau bekerja melalui benih yang kelihatannya kecil. Kami percaya Engkau sanggup bekerja melalui hal kecil yang mungkin gak ada artinya yang kami lakukan. Melalui doa yang kami panjatkan. Melalui perubahan pikiran yang kami taruh di dalam pikiran kami. Kami mulai bersuka cita. Kami mulai melakukan perbuatan baik. Let my gentleness be made known. Aku berdoa Tuhan ketika mereka melakukan ini. Engkau sendiri yang membantu menjadikan rekonsiliasi terjadi Tuhan. Di dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu. Hubungan-hubungan yang tegang, yang selama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun boleh mulai direkonsiliasi. Pernikahan yang ada di ujung tanduk, pernikahan yang selalu masuk di dalam konflik. Aku berdoa firman hari ini akan merubah paradigma mereka, perspektif mereka akan konflik. Bahwa mereka menaruh hubungan mereka lebih tinggi Tuhan. Rekonsiliasi lebih tinggi daripada aktivitas religi mereka. Mereka mau membayar harganya meskipun mahal. Mereka akan merekonsiliasikan sesegera mungkin. Dan aku berdoa selalu mereka akan mengambil langkah yang pertama di dalam rekonsiliasi. Di dalam nama Tuhan Yesus. Aku berdoa damai sejahtera-Mu menjaga hati dan pikiran. Sehingga mereka bisa waras dan mengambil langkah iman dengan yakin. Bukan mereka yang bekerja, tetapi Tuhan yang beracara. Tuhan, aku serahkan setiap konflik yang kami miliki ke dalam tangan-Mu. Engkau beracara, beri terobosan, berikan damai sejahtera-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari jemaat Tuhan, terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, penyertaan dari Roh Kudus, kasih daripada Yesus sendiri menyertai Anda dari sekarang sampai selama-lamanya sehingga Engkau terus naik. Engkau akan menjadi berkat. Engkau akan dipakai Tuhan menjadi terang dan garam. Dimanapun engkau berada, apa yang kau lakukan akan berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus. Umat Tuhan yang percaya, yang menerima sama-sama katakan, amin, amin, dan amin. Tuhan Yesus memberkati. God bless you and we'll see you next week.